Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi bab 1 di kelas 10, yaitu teks laporan hasil observasi. Saat melihat sebuah fenomena, terkadang akan ada ketertarikan untuk membahas fenomena tersebut. Nah, teks yang membahas tentang fenomena itulah yang disebut dengan laporan hasil observasi. Namun, dalam teks laporan hasil observasi, yang dibahas itu hanya objek tunggal, tidak boleh lebih dari satu objek, karena kalau laporan hasil observasi itu harus fokus pada objek tunggal. Nah, kejadian-kejadian apa saja sih yang bisa dibahas dalam teks laporan hasil observasi itu? Kalau misalnya kalian lebih suka dengan pemandangan alam, misalnya gunung atau sungai, kemudian danau, lautan, itu bisa kalian tuliskan dalam teks laporan hasil observasi. Yang penting, yang kalian pilih itu hanya satu. Misalnya danau, berarti contohnya danau Kelimutu, berarti hanya satu objek yang dipilih. Atau misalnya keindahan Raja Ampat, berarti hanya satu yang dipilih, gitu ya. Kemudian kalau misalnya keindahan biota laut, berarti yang ditulis hanya biota lautnya saja yang kalian fokuskan. Kalau kalian lebih suka atau tertarik dengan hewan, bisa kalian tuliskan hewannya saja, misalnya kupu-kupu atau panda mungkin ya, beruang, capung, itu boleh. Kalau kalian lebih suka dengan tanaman, boleh misalnya seperti lidah buaya atau bunga apa saja boleh gitu ya. Yang penting satu objek tunggal. Kalau yang lebih suka dengan tradisi budaya, itu boleh kalian tuliskan. Tari-tarian mungkin bisa dituliskan di situ, atau rumah adat gitu ya, boleh. Tidak terbatas, boleh apa saja kalian bisa tuliskan dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Yang terpenting itu hanya satu objek ya, tidak seluruh kebudayaan kalian tulis, tapi kalian pilih satu kebudayaan yang kalian sukai. Oke, lanjut ya. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian secara umum tentang teks laporan hasil observasi itu apa ya. Pengertian secara umum tentang teks laporan hasil observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi tentang penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Karena namanya saja teks laporan hasil observasi, berarti ditulisnya itu berdasarkan hasil pengamatan kalian. Kemudian, karakteristik teks LHO. Di sini saya menyingkat teks LHO ya. Maksudnya LHO itu adalah laporan hasil observasi. Saya kerucutkan menjadi 5 karakteristik. Yang pertama itu ada sistematis, kemudian yang kedua informatif, yang ketiga universal, yang keempat objektif, dan yang terakhir adalah faktual. Mari kita bahas satu-satu tentang karakteristik teks LHO ini ya. Yang pertama itu adalah sistematis. Sistematis itu teratur menurut sistem atau struktur yang ada. Karena di setiap teks dalam pelajaran bahasa Indonesia itu pasti memiliki struktur. Begitu pula dengan teks LHO ya. Kemudian lanjut yang kedua tadi adalah informatif. Apa itu informatif? Nah, di sini informatif itu adalah memberi atau menerangkan atau menjelaskan informasi berdasarkan objek yang diamati. Kalau kalian mengamati tentang objek hewan apa misal contohnya kupu-kupu, berarti kalian memberi informasi tentang kupu-kupu gitu ya. Lanjut yang ketiga tadi adalah universal. Universal itu apa? Universal itu umum atau menyeluruh, berarti berlaku untuk semua orang dan melingkupi seluruh dunia. Jadi bahasa yang kalian gunakan itu bisa dipahami oleh orang lain gitu ya. Bahasanya itu universal. Kemudian yang keempat ada objektif. Apa itu objektif? Nah, di sini objektif saya menuliskannya berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Berarti kalau kalian menuliskan teks laporan hasil observasi itu harus sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Kalau misalnya tingginya 120, berarti tuliskan 120. Kalau misalnya lebarnya 200, berarti tulis lebarnya 200. Tidak ada pandangan pribadi, gitu ya. Lanjut ke yang terakhir yaitu faktual. Faktual itu adalah berdasarkan kenyataan dan tercantum kebenaran di dalamnya. Hampir mirip dengan objektif, tapi kalau faktual itu sesuai dengan kenyataannya, ya tercantum kebenarannya itu apa. Lanjut ya, sekarang kita akan membahas tentang data dari isi teks laporan hasil observasi. Di sini ada 4. Yang pertama,
objek yang diamati adalah objek tunggal. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, kalau misalnya teks LHO itu hanya objek tunggal, berarti kalian pilih satu objek ya. Kemudian yang kedua, fakta-fakta yang dilaporkan. Yang dilaporkan itu berupa fakta, tidak boleh opini atau pendapat ya. Yang ketiga, informasi menarik dari objek yang dilaporkan. Tulis hal yang menarik, yang menurut kalian paling menarik dari objek itu yang kalian tuliskan. Tapi tetap walaupun menarik, harus berdasarkan fakta. Yang terakhir, tujuan laporan tersebut dibuat. Harus diingat, kalau LHO itu isinya informatif, berarti berisi informasi. Tujuan kalian membuat laporan hasil observasi itu adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang objek yang kalian amati. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke struktur teks laporan hasil observasi. Di sini teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama, definisi umum atau pernyataan umum. Kenapa saya tuliskan atau? Karena dalam beberapa buku biasanya ada yang menggunakan definisi umum dan ada yang menggunakan pernyataan umum. Definisi umum atau pernyataan umum itu adalah bagian pembuka yang berisi pengertian atau definisi secara umum tentang objek yang dilaporkan. Jadi kalau kalian membahas tentang misalnya tari kecak, berarti kalian memberi pengertian secara umum tentang tari kecak itu apa gitu ya. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu isinya tentang penjelasan secara rinci tentang objek yang dilaporkan. Bisa jenisnya itu apa misalnya, kemudian ciri-cirinya apa saja, atau bentuknya seperti apa, itu masuk di deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat itu berarti berisi manfaat dari objek yang dilaporkan. Manfaat dari objek itu apa? Kalau biasanya kalau tanaman obat yang diobservasi itu banyak memiliki manfaat. Nah, tuliskan manfaat objek itu apa saja. Di sini saya memberikan sebuah contoh ya. Di sini ada teks lidah buaya. Kalau kita membahas lidah buaya ini kan salah satu jenis tanaman ya. Kita masuk ke struktur yang pertama, itu ada definisi umum. Berarti kalau definisi umum itu atau tadi pernyataan umum, kalian tulis lidah buaya memiliki nama latin aloe vera. Ini kan berarti pengertian secara umum ya. Kemudian lidah buaya merupakan satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Kalian tuliskan di sini secara umumnya. Lalu kalian tulis deskripsi bagiannya itu apa saja. Lidah buaya dapat hidup di tempat yang mempunyai suhu panas. Ini berarti sudah masuk ke deskripsi bagiannya. Kemudian di sini ada lidah buaya mempunyai daun agak runcing berupa taji, tidak tipis, getas. Nah, ini kalian tuliskan ciri-ciri atau bagian-bagian dari lidah buaya. Yang terakhir deskripsi manfaat. Kalian tulis manfaat dari lidah buaya itu apa? Nah, setelah itu bisa kalian tuliskan secara utuh teks laporan hasil observasinya. Nah, untuk sementara pembahasan kita kali ini baru sampai ke struktur teks laporan hasil observasi. Di video berikutnya nanti akan saya buat part 2-nya itu tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Kalau ada salah, saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.